Selamat sore pemirsa. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, anggota grup kerjasama bilateral DPR RI dan Parlemen Fiji, yaitu Ongku P. Hasibuan, melakukan pertemuan dengan delegasi Parlemen Fiji guna menegaskan komitmen Indonesia dalam menjalin kerjasama di berbagai bidang dan bertukar pengetahuan sebagai sesama negara berkembang. Dalam rangkaian kegiatan penyelenggaraan Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP kedua tahun 2024 ini, anggota grup kerjasama bilateral DPR RI Parlemen Fiji, Ongku P. Hasibuan, mengadakan pertemuan dengan delegasi Parlemen Fiji untuk menegaskan komitmen Indonesia dalam menjalin kerjasama dengan Fiji, khususnya di bidang ekonomi sebagai pengamalan Pacific Elevation dalam menciptakan kawasan Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera. Ongku Hasibuan menyampaikan, sebagai salah satu negara yang berpengaruh di Pasifik, Fiji dapat menjadi partner ekonomi strategis untuk Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih sebesar 964.000 orang. Selain itu, Ongku Hasibuan berharap agar Fiji dapat terus meningkatkan kerjasama ekonominya dan mendukung posisi Indonesia dalam kasus-kasus geopolitik di Pasifik. Ya, itu termasuk diantara yang kita bahas tadi. Sementara ini kan dari posisi perdagangan Indonesia dengan Fiji, sebetulnya Indonesia dalam posisi surplus ya. Tapi peningkatannya itu cukup besar. Ya. Data yang ditunjukkan sama kita, peningkatan perdagangan Indonesia dengan Fiji sekarang ini rata-rata tumbuh sekitar 17,9% per tahun. Itu saya kira satu pertumbuhan yang sangat besar ya. Posisi kita sekarang masih positif, tentu kita juga mengencourage mereka supaya lebih balance, posisi trade balance itu, tapi kita pun ingin meningkatkan pembangunan ekonomi di sana. Ya. Sekretariat Jenderal DPR RI sedang merencanakan jadwal kunjungan DPR RI ke Fiji di bulan Agustus untuk melanjutkan pembahasan kerjasama bilateral antar kedua negara. Ferdian dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Komisi 2 DPR RI yang mengunjungi Kota Surakarta, Jawa Tengah guna memastikan kesiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang berlangsung serentak pada 27 November 2024 mendatang. Komisi 2 DPR RI mengunjungi Kota Surakarta, Jawa Tengah untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 yang berlangsung serentak pada 27 November 2024. Usai pertemuan di kantor Wali Kota Surakarta, anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Toha menyatakan, Surakarta merupakan sentral Indonesia dalam perpolitikan. Dengan persiapan yang baik, diharapkan penyelenggaraan Pilkada di Surakarta akan sukses dan tingkat partisipasi pemilih meningkat. Dari hasil diskusi, Muhammad Toha menilai, kesiapan Pilkada di Surakarta sudah maksimal. Saya mendatangi mereka menyampaikan bahwa jangan sekali-sekali menyelewengkan atau menyalahgunaan kewenangannya sebagai KPU maupun Bawaslu. Ya, bekerja yang normatif, jangan juga kengguh itu tergiur oleh iming-iming ya, jangan juga takut. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi masukan dari Komisi 2 DPR RI agar Pilkada serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar. Kita harapkan Pilkada besok bisa berjalan dengan lancar, dan yang paling penting lagi kami juga menghimbau warga Solo dan juga sekitarnya untuk ikut berpartisipasi di hari H coblosan nanti agar tingkat partisipasinya tinggi. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Pihak keluarga almarhum Dini melakukan audiensi dengan Komisi 3 DPR RI guna mencari solusi atas keputusan vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan almarhum Dini yang dinilai tidak adil. Vonis bebas terhadap Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan almarhum Dini kian menuai polemik publik. Bahkan pihak keluarga almarhum Dini melakukan audiensi dengan Komisi 3 DPR RI untuk mencari solusi atas keputusan vonis bebas pelaku yang dinilai tidak adil bagi korban.
Menanggapi aduan ini, anggota Komisi 3 DPR RI Rizky Aprilia meminta aparat penegak hukum bersinergi. Kepolisian dan lembaga peradilan harus bekerja sama untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Mengingat semua barang bukti sudah ada dalam genggaman aparat penegak hukum. Biarkan hukum mencari keadilannya sendiri. Dalam arti kata apa? Itu adalah alat bukti. Alat bukti, saksi. Memang sulitnya hari ini adalah kata adil itu adil buat korban belum tentu adil juga buat pelaku, atau adil buat pelaku juga belum tentu juga adil buat korban. Jadi hal inilah yang harusnya dari kawan-kawan aparat penegak hukum mencari solusi terbaik, memberikan jawaban terbaik berdasarkan alat-alat bukti yang ada, alat bukti saksi yang dihadirkan. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Ade Rosi Hoirunisa menilai ada kejanggalan dalam keputusan bebas Ronald Tanur. Sebab aksi penganiayaan Ronald Tanur telah terekam jelas, bahkan sempat viral di media sosial. Saya yakin ini pasti ada hal yang tidak beres di dalam hasil putusan Ronald Tanur ini. Karena bukti-bukti saya lihat juga sudah nyata, sudah jelas gitu. Dan ya mungkin dengan adanya laporan seperti ini, pimpinan Komisi 3 nanti akan segera memanggil pihak yang berkait. Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka memberantas impor ilegal, pemerintah membentuk Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal. Satgas ini dibentuk imbas banyak industri tekstil dan produk tekstil atau TPT Indonesia yang tutup. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Tingginya angka PHK dan turunnya pemasukan negara terjadi akibat lengahnya pengawasan terhadap barang impor ilegal. DPR RI mendukung langkah Kementerian Perdagangan untuk membentuk Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal dengan catatan benar-benar menyasar pemain besar dan oknum-oknum mafia di belakangnya. Simak informasi mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Pada tanggal 18 Juli 2024, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membentuk Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal sebagai gerak cepat sinergi pemerintah memberantas impor ilegal. Pembentukan Satgas tersebut dinilai memiliki urgensi tinggi. Banyak industri tekstil dan produk tekstil atau TPT Indonesia yang tutup akibat banjirnya produk impor ilegal. Dampak lain adalah tingginya angka PHK dan turunnya pemasukan negara.
Ada 7 jenis barang yang akan diawasi Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal, yaitu TPT, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil jadi lainnya. Satgas ini terdiri dari 11 kementerian, lembaga yang berkoordinasi dengan para asosiasi pengusaha dan retail. Fokus pengawasan yaitu importir atau distributor. Importir, distributor, ya, gitu. Jadi grosir besar, importir. Tentu akhirnya masuknya gimana? Ya, masuknya gimana? Gitu. Tentu nanti di pelabuhan. Gitu. Ya, bukan retail. Nah, retail itu kan akibat, gitu. Retail. DPR RI mendukung penuh dan akan mengawasi kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal demi memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri. Satgas dihimbau benar-benar menyasar pemain besar dan oknum-oknum mafia di belakangnya. Satgas jangan justru mengincar pelaku usaha kecil atau retail, apalagi UMKM. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menekankan tugas dan tanggung jawab masing-masing kementerian dan lembaga yang terlibat dalam Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal harus jelas dan terukur. Koordinasi dan kerjasama Satgas dengan seluruh asosiasi terkait harus dioptimalkan agar Satgas mampu menyentuh dan memberantas para mafia impor ilegal. Impor ilegal harus dihentikan dengan cepat sehingga tidak terus-menerus merugikan negara. Jangan salah dalam mengatasi impor ilegal itu sendiri. Ya. Nah, pemerintah harus bisa bekerja sama dengan baik itu perdagangan dengan perindustrian maupun kementerian lainnya. Ya, goal kita kan tentu bukan hanya mengatasi impor ilegal, bagaimana mendorong industri dalam negeri. Karena dalam negeri sekaligus meningkatkan investasi dalam negeri dan juga lapangan kerja. Ini yang harus kita mesti ada satu ekosistem yang sehingga antara Kementerian Perdagangan maupun perindustrian maupun Kementerian Pertanian maupun kementerian lainnya ini harus bersinergi, harus sama-sama. Lesunya industri tekstil Indonesia berdampak pada PHK massal belasan ribu karyawan hingga pertengahan tahun 2024 ini. Hal ini disebabkan banyaknya barang impor dengan harga murah yang mampu menguasai pasar Indonesia. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen.
kembali di TVR 17. Berdasarkan data Asosiasi Pertekstilan Indonesia, sejak Januari hingga Mei 2024 sebanyak 20 hingga 30 pabrik telah gulung tikar yang mengakibatkan 10.800 karyawan kehilangan pekerjaan. Bagaimana DPRD merespon kejadian ini? Berikut laporan rekan kami Zia Ulbar dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa, lesunya industri tekstil Indonesia berdampak pada PHK massal belasan ribu karyawan hingga pertengahan tahun 2024 ini. Ditenggarai, hal ini disebabkan oleh banyaknya barang impor dengan harga murah yang mampu menguasai pasar Indonesia. Invasi perdagangan juga menyebabkan lesunya industri tekstil dalam negeri. Hal ini menjadi perhatian dari anggota Komisi 7 DPR RI Abdul Qadir Karding terkait problematika industri tekstil saat ini. Berikut laporan selengkapnya. Prinsipnya begini, karena memang pasti kita merasakan apa yang dialami oleh teman-teman industri ya, terhadap barang-barang impor ini, terutama yang banjir, akhirnya daya saing kita melemah. Ini mungkin karena faktor satu, biaya produksi pasti lebih mahal. Kenapa biaya produksi mahal? Karena buruh kita di sini, ya mohon maaf ya, tiap tahun kan upgrade terus tuh UMK UMP-nya itu. Karena permintaan teman-teman pekerja. Yang kedua, mungkin mesin-mesin yang dipakai kan juga sudah relatif sudah agak lama, sehingga produktivitasnya mungkin juga menurun pasti dibandingkan dengan yang di China sana misalnya, atau di India. Itu pasti ada gap yang lumayan, sehingga memang untuk bersaing ini susah Pak Ketua. Salah satunya jalan kita afirmasi. Afirmasinya lewat mana? Salah satunya adalah diregulasi yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi ini. Jadi usul aja kalau bisa memang harus detail. Regulasinya itu pasal mana yang mau diminta tolong. Kan dinaikkan sedikit, dirubah sedikit, komanya jadi dirubah, pusing Bapak lagi. Poin-poinnya disampaikan, dan nanti mungkin bisa dikomunikasikan dengan Komisi 6, karena ini kan ada Menteri Keuangan, ada Kemendak, ada Perindustrian, ada 3 menteri ini. Menteri Keuangan semakin banyak masuk barang, semakin banyak pemasukan, jadi pasti susah. Ini kan sama dengan misalnya industri rokok. Rokok itu kita udah minta supaya biaya masuknya itu ditinggiin, supaya tembakau dalam negeri kita ini kompetitif. Nggak bisa juga ternyata, karena memang tugas Menteri Keuangan cari duit. Nah, berarti kan harus, maksudnya gini, konkret aja, usulannya apa aja. Kalau yang di sini itu kan di kesimpulan ini, usulannya itu ya kalau saya membaca masih sangat umum ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Bambang tadi, ini masih sangat umum. Apa saja yang Komisi 7 bisa lakukan, di bidang mana, di poin apa. Karena ini kan lintas sektor Pak. Lintas sektor. Itu aja Pak. Kalau saran saya, usul saya. Tapi prinsip saya mendukung perjuangan Bapak-bapak sekalian, karena ini menyangkut industri kita, menyangkut tenaga kerja, menyangkut pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya mendukung. Tanpa alasan apapun. Maksudnya pokoknya saya dan fraksi PKB nih. Saya PKB. Jadi kita mendukung. Kita sebagai partner Kementerian Perindustrian bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab terhadap eksisnya industri kita. Mau industri apa saja, yang penting eksis. Karena banyak yang tutup, yang rugi kita juga Pak. Oleh karena itu butuh afirmasi. Yang paling mungkin afirmasi itu adalah regulasi Pak. Jadi negara harus hadir membelain industri kita yang megap-megap atau yang mati suri, harus hadir Pak.
Kalau nggak hadir loh, terus itulah gunanya negara. Baik pemirsa, itu tadi pernyataan dari anggota Komisi 7 DPR RI Abdul Qadir Karding yang mendorong adanya kebijakan afirmasi berupa perubahan regulasi yang lebih mendukung industri tekstil dalam negeri. Selain itu, ia juga mendukung eksistensi industri tekstil agar mampu survive di tengah persaingan global. Ia juga mendesak negara untuk hadir membela industri tekstil dalam negeri di tengah persaingan ekonomi global. Baik pemirsa, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Saya Zia Ulbar, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Umam Hidayat. Baik, terima kasih rekan Diva dan Umisa. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Indonesia juara Piala AFF U19. Puan sebut Garuda Muda menyala. Dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa. Di sini Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengungkapkan rasa bangganya atas keberhasilan Timnas Indonesia sebagai juara Piala ASEAN Football Federation U19 tahun 2024 usai mengalahkan Thailand. Dan pemirsa, kemenangan ini sebagai bukti dari kerja keras para Garuda Muda. Sebagaimana diketahui juga bahwa Indonesia mengalahkan Thailand dengan skor tipis 1-0 pada laga final yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin 29 Juli 2024. Dan pemirsa, dapat diketahui juga keberhasilan Timnas Indonesia U19 merupakan keberhasilan seluruh rakyat Indonesia dan diharapkan juga dapat menjadi motivasi bagi seluruh pemain muda Indonesia lainnya untuk terus berprestasi.
Dan pemirsa, berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online yaitu Komisi 3 DPR RI akan adakan rapat khusus bahas vonis Ronald Tanur. Dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa. Di sini Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat khusus dengan Komisi Yudisial guna membahas vonis Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Ronald Tanur dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman ungkapkan bahwa rapat tersebut akan dijadwalkan pada masa sidang mendatang. Dan pemirsa, sebagaimana diketahui Komisi 3 DPR RI telah mendengar aduan dari keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti di Kompleks Parlemen Senayan. Di sini Komisi 3 juga akan mengundang Mahkamah Agung guna membahas permasalahan tersebut sekaligus meminta Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial segera memeriksa para hakim yang memimpin sidang kematian Dini Sera. Dan Jaksa Agung juga diminta untuk mengajukan kasasi dengan memori yang kuat serta melakukan pencekalan terhadap Ronald Tanur. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online nasional pada hari ini, yaitu Indonesia juara Piala AFF U19, Puan sebut Garuda Muda menyala, serta Komisi 3 DPR RI akan adakan rapat khusus bahas vonis Ronald Tanur. Dan pemirsa, sekian dari saya Umar Hidayat, kembali ke rekan Diva. Baik, terima kasih rekan Umam yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional hari ini. Mirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.